Jumpa kembali di channel YouTube Sinau bareng Bu Tuti. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Ingat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Oke? Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Hari ini belajar pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum belajar, silakan siapkan dulu alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran yang kedua, kita sudah belajar mengenai pertumbuhan kucing, ciri-ciri kucing. Kita juga sudah belajar tentang berlari dan melompat seperti kuda. Kemudian kita belajar pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan ikan. Nah, nanti kita juga akan menghias gambar ikan. Kemudian kita akan berlatih menghitung jumlah ikan yang ada pada akuarium dengan cara perkalian. Selamat belajar anak-anak. Ikuti terus video penjelasan dari Bu Tuti ini ya. Semangat belajar. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari lalu pada subtema 1 bahwa ikan itu termasuk salah satu contoh makhluk hidup. Nah, masih ingat kan? Ikan bernapas dengan insang. Lalu ikan itu bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Anak-anak, di sekitar kita banyak sekali jenis-jenis ikan. Apalagi ikan hias, banyak macamnya dan warnanya juga sangat beragam. Ikan cupang saja warnanya macam-macam kan? Nah anak-anak, bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam itu dapat kita jadikan sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar hias bermotif ikan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi misalkan kita membuat gambar hias bermotif ikan. Nah, bentuknya ya bentuk seperti ikan, begitu ya anak-anak. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias itu terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Setelah mengetahui contoh gambar hias bermotif ikan atau gambar dekoratif ikan, kita akan mencoba menghias gambar yang sudah ada pada layar HP kalian menggunakan berbagai garis. Bisa garis melengkung, bisa bulat-bulat, bisa mendatar, atau bisa tegak lurus sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, jika sudah diberi garis, kemudian kita beri warna sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing anak-anak. Nanti akan Bu Tuti beri contoh ya. Nah anak-anak, ini adalah hasil contoh gambar dekoratif ikannya. Sebelum diberi warna, terlebih dahulu ikannya pada tubuhnya diberi garis-garis melengkung sebagai sisik ikannya. Nah, jika sudah selesai membuat garis, kemudian kita beri warna. Pada bagian sirip dan ekor diberi warna merah. Kemudian pada bagian sisiknya diberi warna ungu dan kuning.
Untuk selanjutnya, kalian bisa membuat juga gambar dekoratif ikan pada tabel yang sudah ada di modul ya. Kemudian kalian beri garis sekreatif kalian dan diberi warna. Boleh seperti Bu Tuti, boleh juga kalian sesuai imajinasi kalian. Atau bisa juga seperti contoh gambar dekoratif ikan yang tadi sudah ditampilkan. Oke anak-anak. Setelah kita menghias gambar dekoratif ikan, kita akan melanjutkan pembelajaran, oke? Mengenai pertumbuhan ikan. Nah, di situ sudah ada gambar pertumbuhan ikan atau siklus hidup ikan. Anak-anak, ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Nah, telur ikan menetas menjadi larva. Kemudian larva tumbuh menjadi ikan kecil. Nah, ikan kecil itu kemudian menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Nah, nanti ikan dewasa ini jika ikan betina akan bertelur dan telur berubah jadi larva lagi. Larva berubah menjadi ikan kecil dan ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Seperti itu terus ya anak-anak. Anak-anak, ternyata di sekitar kita itu ada berbagai macam jenis ikan loh. Ada banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di sekitar kita. Nah, yuk kita cari informasi mengenai jenis-jenis ikan tersebut. Nah, anak-anak, apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Tidak ya anak-anak. Ikan itu berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda ciri-cirinya. Sekarang coba kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian mengenai nama atau jenis ikan, kemudian ciri-ciri dari ikan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tabel yang sudah tersedia pada modul. Bu Tuti akan berikan satu contoh jenis ikan. Bu Tuti tuliskan nama atau jenis ikannya yaitu lele. Ciri-cirinya kulitnya halus, tidak mempunyai sisik, hidup di air tawar. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa cari informasi sendiri dengan menanyakan kepada orang tua atau kakak atau boleh kakek nenek, oke? Anak-anak, ternyata ada jenis ikan yang bisa untuk dimakan dan ada juga jenis ikan yang hanya untuk hiasan loh. Biasanya ikan hias itu disimpan di dalam akuarium. Nah, di sekitar kita banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias seperti ikan cupang, ikan gupi, ikan komet, dan masih banyak lagi. Yuk, mari kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contohnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Anak-anak masih ingat kan perkalian yang sudah kita pelajari sebelumnya pada pembelajaran yang pertama? Nah, yuk kita jawab pertanyaan tadi bersama-sama.
Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu peternakan menghasilkan 120 ekor. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan yang dihasilkan adalah berarti jika dalam 2 bulan, yaitu 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku juga sifat pertukaran. 2 kali 120 itu sama juga dengan 120 dikalikan 2. Anak-anak, 120 itu hasil penjumlahan dari 100 ditambah 20. Yuk, sekarang kalikan masing-masing bilangan tersebut dengan 2. Lalu dijumlahkan. 2 dikalikan 100 sama dengan 200. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 40. Lalu jumlahkan 200 ditambah 40, yaitu 240. Jadi, hasil peternakan dalam waktu 2 bulan yaitu 240 ekor. Selain cara yang tadi, bisa juga menggunakan cara perkalian bersusun seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak. Caranya kita tulis 120 di atas, kemudian 2 untuk mengalikannya ditulis di bawah. Nah, pertama yang dilakukan yaitu 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Ditulis di bawahnya. Selanjutnya langkah kedua, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Nah, ditulis di depan angka 0. Langkah yang ketiga yaitu 2 dikalikan 1. Hasilnya 2 ditulis di depan angka 4. Ingat ya anak-anak, jika mengalikan dengan cara perkalian bersusun, dihitung dari angka yang paling belakang. Nah, hasilnya sama bukan? 120 dikalikan 2 yaitu 240. Kerjakan soal berikut sesuai contoh. Anak-anak bisa mengerjakan soal di bawah ini menggunakan cara perkalian bersusun saja ya. Nomor 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Jadi 320 ini dikalikan 3 ya. Silahkan dihitung secara mandiri. Soal nomor 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, kalau yang nomor 2 ini berarti 110 dikalikan 7 ya anak-anak. Silahkan dihitung. Untuk soal yang nomor 3. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, untuk soal nomor 3 ini, silakan dikalikan 300 dikali 5. Dibuat secara perkalian bersusun ya anak-anak. Oke anak-anak, materi untuk hari ini Bu Tuti rasa cukup ya. Hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan ikan, lalu kita belajar menghias gambar ikan, dan kita sudah belajar perkalian bersusun. Semoga penjelasan dari Bu Tuti hari ini dapat
bermanfaat. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.